Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram. Hari ini kita adakan kuliah untuk mata kuliah pengantar ilmu pertanian ya, tatap muka yang ketiga, sudah minggu yang ketiga ya. Kita mengangkat tema pertanian, usaha tani, dan pembangunan pertanian ya. Ada beberapa teori. Yang pertama teorinya Moser 1981, dia menyatakan bahwa pertanian adalah sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Para petani ya mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu dalam usaha taninya atau farmnya begitu. Kegiatan produksi di dalam setiap usaha merupakan suatu kegiatan usaha atau bisnis ya. Sedangkan biaya dan juga penerimaan merupakan aspek-aspek yang penting. Itu teorinya Moser bahwa pertanian adalah suatu proses produksi yang khas ya, proses produksi yang khas, unik ya di situ. Yang kedua, menurut teorinya Hernanto 1991, usaha tani diartikan sebagai suatu kesatuan organisasi antara kerja, modal, dan pengelolaan yang ditujukan untuk memperoleh produksi di lapangan pertanian. Jadi di situ mengelola antara kerja, modal, dan pengelolaan ya, teknologinya tentunya di situ. Nah, bagaimana dengan Soeharto ya? Dengan Soeharto 19 Soeharjo 1993. Dia menyatakan ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk pembinaan usaha tani. Yang pertama, organisasi usaha tani yang difokuskan pada pengelolaan unsur-unsur produksi dan tujuan usaha taninya. Yang kedua adalah pola pemilikan tanah usaha tani ya. Kita tahu semua bahwa petani itu kebanyakan adalah penyewa ya, tidak sebagai pemilik lahan kebanyakan di Indonesia. Yang ketiga, kerja usaha tani yang difokuskan pada distribusi kerja dan pengangguran dalam usaha tani. 4. Modal usaha tani difokuskan pada proporsi dan sumber modal petani. Itu menurut teorinya Soeharjo 93. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap usaha tani dapat digolongkan dalam 2 hal penting. Yang pertama adalah faktor alam atau internal ya, atau internal usaha tani itu sendiri. Yang pertama adalah petani sebagai pengelola, tentunya sebagai individu, tanah tempat usaha tani, tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tani, modal tentunya yang paling penting, kemampuan petani dalam mengalokasikan penerimaan usaha tani, dan jumlah anggota keluarga. Itu sangat tradisional sekali kalau mengandalkan internal seperti itu. Faktor yang kedua adalah faktor luar atau eksternal usaha tani. Yang pertama adalah terjadinya sarana transportasi dan komunikasi. Penting sekali ya, mengirimkan barang hasil pertanian atau juga mensupport terhadap pupuk dan lainnya. Yang kedua adalah aspek-aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usaha tani, baik itu harga produk saprodi dan juga yang lainnya, harga hasil, harga saprodi dan produk-produk lainnya. Fasilitas kredit di situ berarti perbankan juga harus masuk, dan sarana penyuluh atau penyuluhan bagi petani. Ini peran penyuluh sangat penting. Masih teorinya Moser 84 di halaman 79, dia mengatakan bahwa syarat-syarat pokok untuk memfasilitasi jasa servis yang harus tersedia bagi para petani jika pertanian hendak dikembangkan ke taraf yang lebih baik. Yang pertama adalah pasar atau pemasaran. Hasil-hasil pertanian itu harus bisa dipasarkan supaya punya nilai jual yang lebih baik. Teknologi selalu berubah. Lalu juga terjadinya sarana produksi dan peralatan secara lokal harus tersedia, tidak perlu mengimpor, dan juga harga terjangkau tentunya di situ. Dia yang keempat adalah perangsang insentif bagi para petani ya.
berarti itu biasanya dari pemerintah ya, pemerintah memberikan insentif berupa saprodi untuk pupuk, benih gitu ya, dan juga obat-obatan gitu kan. Dan yang kelima adalah pengangkutan transportasi, itu sangat penting karena juga biaya itu juga yang terbanyak justru di pengangkutan transportasi dan tenaga kerja, itu yang menjadi poin penting di petani, sehingga itu harus diminimalisir. Jadi kalau Mosel menyatakan ada 5 inti fasilitas yang harus disediakan untuk bisa menjadi lebih baik dalam perkembangan pertaniannya bagi petani adalah satu, pasar. Sekarang bisa online, bisa offline begitu ya, bisa pasar tradisional, bisa pasar modern, dan juga yang lainnya. Teknologi ini juga petani harus mengadopsi teknologi-teknologi baru yang berkembang. Pola pertanian dulu 20x20 gitu kan, sekarang menjadi pola seri juga pola yang lainnya gitu, supaya hasilnya lebih bagus, juga sarana produksinya terjangkau ya, baik itu pupuk, obat-obatan ataupun juga benih, dan juga perangsang insentif itu dari pemerintah khususnya bagi petani, syukur-syukur ada perlindungan bagi petani dalam hal penjualan produk-produknya, sehingga petani menjadi lebih bagus gitu kan, lebih sejahtera maksudnya. Dan juga pengangkutan atau transportasi itu yang penting. Ini teori-teori bagaimana semua aspek terkait dengan pertanian, usaha tani, pembangunan usaha tani bisa berjalan dengan baik. Ini sekedar supporting untuk PPT dalam bentuk video supaya ini lebih bermanfaat dan lebih melengkapi apa yang kekurangan yang ada di PPT. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.